Pertama kali aku masuk sekolah itu rasanya deg-degan, tapi sebenarnya nggak deg-degan sih. Aku senang karena aku kan ketemu teman-teman dan bisa main, bisa dapat uang jajan. Itu yang aku rasain. Yang saya rasakan pada awal masuk itu saya merasakan keasingan atau merasa asing. Namun dari rasa asing itu menimbulkan rasa penasaran. Saya merasa penasaran tersebut itu adalah sebuah jendela baru untuk saya lebih mengenal dunia luar. Aku pas waktu pertama kali masuk ke SMK Garuda ini tuh sebenarnya kayak takut banget gitu ya, takut terus suasananya pasti baru juga kan, teman-temannya juga pasti baru-baru banget. Takutnya tuh kayak takut gak punya temen gitu. Tapi lama-kelamaan ya ternyata nggak setakut itu guys. Kalau menurut aku pertama kali aku masuk ke sekolah ini rasanya campur aduk banget. Ada rasa malu, takut, dan juga bingung karena aku harus beradaptasi lagi dengan lingkungan baru, teman-teman baru, dan juga orang-orang yang sebelumnya asing dalam hidup aku. Kisah kami dimulai di kelas 10. Saat itu kami masih sama-sama canggung, sama-sama malu, senyum masih ditahan, obrolan masih seadanya, tetapi di balik semua itu kami perlahan mulai mengenal, mulai mendekat dan berjalan untuk berjalan bersama. Aku dari ketiga tahun ini, kelas 10, 11, dan 12, yang paling berkesan itu di kelas 10 menjelang kelas 11. Enggak, kelas 10 awal berarti. Pas PTA di Mount Angel. Kalau kalian tahu di sana, aku sama teman aku namanya Intan, tapi dia nggak sampai 3 tahun, sekarang udah keluar, udah pindah. Aku sama Intan waktu itu satu kelompok, tapi yang bikin lucunya itu adalah ketika kita sedang dihitung turunan di bawahan gitu, kita lari-larian dan kebetulan di situ licin banget dan Intan di sana lari-larian dari atas sampai bawah gelinding-gelinding sambil teriak Zahra, dan dia ngedudut rambut aku. Ada banyak kenangan yang tidak akan pernah aku lupakan. Salah satunya yaitu saat camp bersama, betul. Nah, di sana kami belajar arti kebersamaan yang sesungguhnya dan kami lelah bersama, capek bersama, dan juga saling menguatkan satu sama lain. Yang paling berkesan ketika aku sekolah di sini adalah momen sama teman-teman. Gak akan jauh dari situ sih, sama teman-teman. Dan juga dari 3 tahun ini kan kita sering banget main ke rumah teman-teman, Hollywood dan lain sebagainya. Itu berkesan banget. Momen yang paling berkesan pas aku sekolah di SMK Garuda tuh yang tadi, yang pas kemah-kemah kegiatan-kegiatan kayak gitu. Yang paling berkesan mah pas di Klat KWU di Jamaras kemarin, itu sih seru banget. Buat guru-guru yang terfavorit gitu ya, semuanya juga terfavorit, cuman ada satu guru yang menurut aku menginspirasi aku banget gitu. Namanya itu Bu Nisa Apriliani. Beliau itu guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Menurut aku beliau itu guru yang jarang berbicara gitu, cuman pas sekalinya beliau berbicara itu kayak semuanya itu diam, semuanya bisa mendengarkan beliau gitu. Terus kalau misalkan kita buat salah atau buat apa sih yang gak masuk kelas atau misalkan telat gitu, beliau tuh jarang marah, suka kasih nasihat aja gitu. Jadi bikin kita yakin bahwa semuanya itu nggak perlu dengan marah-marah gitu, jadi bisa dengan cara baik-baik juga bisa gitu. Guru-guru di sekolah ini juga sangat menjadi bagian penting dalam perjalanan kami. Mereka bukan hanya sekedar mengajar, tetapi bisa membimbing, menasehati kami dengan sabar. Tanpa mereka, mungkin kami tidak akan sampai di titik ini. Guru yang paling menginspirasi adalah semuanya menginspirasi, tapi yang paling menginspirasi menurut aku Pak KS, Pak Asep. Bukan guru ya, guru Pak Asep menurut aku. Kenapa? Karena memberikan makna hidup yang berbeda daripada guru-guru yang lain gitu. Dari bagaimana dia berbicara, dari bagaimana dia disegani. Jujur li emang killer ya. Aku juga takut ngelihatnya kayak apa sih kalau ada Pak KS semua orang tiba-tiba nunduk-nunduk gitu. Tapi justru di situ momennya, di situ makna yang bisa kita ambil. Yang paling bikin
yang paling buat aku melihat Pak KS adalah dahinya yang berkerut, dan itu memberikan makna hidup kalau misalnya Pak KS itu sering berpikir dan berpikir kritis untuk kehidupannya. Hal yang paling saya rindukan setelah lulus mungkin apa ya? Suasana kelas yang ramai, obrolan tidak jelas saat istirahat, dan tugas-tugas sulit bersama teman-teman. Itu yang akan saya rindukan setelah lulus. Hal yang bakal aku paling rinduin pas udah keluar dari sekolah ini pasti hal tentang kebersamaan sama teman-teman semua. Terus pas jam kos juga. Nah, itu pasti yang paling seru sih gitu menurut pas zaman-zaman sekolah gitu. Hal yang paling aku rindukan ketika lulus adalah of course my friend dan kelas aku. Dari kelas yang awalnya seperti kanvas kosong dan sekarang sudah ada gambaran, tempelan dan sebagainya, itu akan sangat amat diingat. Suatu saat nanti aku yakin aku sangat akan merindukan semua ini. Merindukan suasana kelas, tawa bersama, momen jam kosong, jam istirahat, sampai langkah kaki yang sama menuju gerbang pulang. Sekolah ini bukan hanya tempat belajar, tapi sudah seperti rumah kedua menurut aku. Tempat di mana ada cerita di setiap harinya, ada tawa di setiap sudutnya, dan ada kenangan yang akan tinggal di hati. Sekolah bagi aku itu adalah kegiatan mengisi masa-masa remaja. Bukan hanya untuk edukasi, bukan hanya untuk belajar, tapi di dalamnya ada pertemanan, ada cinta, dan banyak hal. Arti sekolah ini bagi aku secara pribadi itu, sekolah ini bukan tempat mengajar sama belajar doang, tapi sekolah itu mengajarkan arti sebuah perjalanan yang sesungguhnya gitu. Nah, ada juga sosok yang selalu menghidupkan suasana. Namanya itu Arizki. Dulu dia dikenal pendiam, pemalu, tapi sekarang dia berubah. Setiap kata yang keluar darinya selalu berhasil membuat kami tertawa, dan hal kecil seperti itu justru yang paling kami rindukan. Salah satu teman, bukan salah satu sih sebenarnya, tapi satu-satunya. Satu-satunya di pondok misalnya tuh. Karena angkatan yang bertahan itu cuman saya sama Farid, yang biasanya dipanggil Ceng sama saya itu. Ceng itu kesayangan. Dia satu-satunya teman seangkatan di pondok yang bertahan sampai sekarang. Kebersamaan kami melewati suka duka di pondok. Kalau diingat sekarang justru bikin senyum-senyum sendiri. Buat temen yang sering bikin aku ketawa gitu, ada 2 orang di sini. Yang pertama namanya Irfan, karena dia tuh orang yang nyebelin banget, saking nyebelinnya semua hal yang dia lakuin tuh kayak lucu aja gitu. Terus yang kedua tuh ada Zahra. Nah, sikap apa sih namanya tuh, vibes-nya tuh kayak mau seribet apapun gitu hal yang kita jalanin sekarang, tetap bawain dia aja gitu. Jadi kayak asik aja gitu sama dia teh. Temen yang paling bikin aku ketawa, Irfan Mubarok. Karena dia asbun, sebenarnya bukan bikin ketawa sih, bikin nyebelin ya. Karena saking nyebelinnya tuh udah level up, udah klimaks, jadi ketawa. Kalau waktu bisa diulang, aku ingin kembali ke masa itu, ke masa kelas 10 saat semuanya masih lengkap, masih belum ada kata perpisahan, terutama momen camping terakhir di kelas 12, yang dimana kami benar-benar mengikutinya, tidak ada kurang satupun. Harapan aku buat sekolah ini ke depannya gitu, sekolah ini sebenarnya udah bagus banget, makin sukses, dan semoga sekolah ini berdiri sampai hari kiamat. Dan untuk sekolah tercinta ini, semoga kedepannya semakin maju, semakin sukses, dan terus melahirkan generasi yang hebat. Harapan untuk sekolah kedepannya, jangan lama-lama sekolahnya, jangan sampai pulang jam 2:30, jam 11 juga udah cukup. Ucapan terima kasih untuk guru dan teman-teman. Jujur li, kadang kata-kata mereka itu ada yang mengiris hati ataupun ada yang membuat jiwa lelah. Tapi dibalik daripada kata-kata itu justru ada makna yang gak bisa kita ungkapin, ada makna yang tidak bisa terbaca oleh lisan tapi bisa terbaca oleh hati.
Dia terima kasih banyak untuk guru-guru yang sudah mengajar per kata, per huruf, per angka dari awal yang kita tidak tahu menjadi tahu. Untuk guru-guru semua, terima kasih karena telah mengajarkan ilmu yang begitu bermanfaat, serta yang bukan hanya mengajarkan tentang pelajaran di sekolah saja, tapi juga dengan perjalanan hidup yang akan aku lalui nanti. Buat teman-teman semua juga, mohon maaf bila ada perkataan aku yang atau perbuatan yang menyakiti hati kalian semua. Terus jangan lupain aku sih, udah. Tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk para guru yang sudah sabar membimbing, untuk teman-teman. Terima kasih sudah menjadi bagian dari sejarah hidup saya selama ini. Maaf yang ingin saya sampaikan, maaf atas segala salah kata, sikap, keras kepala saya, atau jika pernah mengecewakan guru maupun teman selama 3 tahun ini. Saya sangat mengucapkan Maaf 1000 maaf, bahkan maaf 1.000.000 maaf karena aku sering telat ke sekolah dan kadang suka bad mood kalau masuk ke kelas karena udah dimarahin sama guru-guru di lapang. kata-kata terakhir sebelum perpisahan. Kata-katanya, perpisahan ini bukan akhir tapi garis start yang baru. Sampai jumpa di puncak kesuksesan masing-masing. Kata-kata terakhir, sebenarnya jangan kata-kata terakhir ya, karena aku gak akan mati udah ini. Kata-kata untuk perpisahan sementara aja ya. Ada 2 kalimat. Terima kasih dan jangan lupain aku maksudnya. Jika masa sekolah dibuat sebuah cerita, judulnya apa? Nanti kita cerita tentang hari ini. Itu judulnya. Terakhir, aku ingin meminta doa dari guru-guru dan teman-temanku. Semoga aku diberikan jalan yang baik, pekerjaan yang baik, jodoh yang baik dan soleh, serta masa depan yang penuh keberkahan. Karena pada akhirnya yang tersisa bukan hanya kenangan, tapi rasa rindu yang akan harus terus hidup dalam setiap ingatan tentang kita. Terima kasih. Bye-bye. Kalau abadi yang kita cari nggak bisa kita dapetin di sini, mungkin di kehidupan yang lain lagi. Yang sejati pasti bakal nemuin jalannya. Jadi jangan pernah bilang cuma sampai di sini, tetapi sampai nanti lagi. Momen konyol yang pernah aku alami adalah aku jatuh di lapang. Semua orang udah tahu itu.